Allah Tritunggal. Di dalam bacaan pertama tadi dari kitab Ulangan, Nabi mengatakan, siapakah seperti Allah kita? Dia sombong, dia angkuh, dia memperlakukan bahwa Allahnya lebih hebat daripada ilah-ilah lain. Karena memang pada zaman itu banyak ilah-ilah, banyak Allah-Allah lain. Tetapi ilah-ilah itu, Allah-Allah itu tidak seperti Allah kita. Tidak seperti Allah yang memilih bangsa Israel menjadi milik pusaka. Apa rupanya kelebihan Allah Israel ini, Allah kita ini dibanding dengan ilah-ilah lain, Allah-Allah suku lain? Nah, inilah yang dia coba uraikan tadi. Coba tanyakan. Coba dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, siapakah seperti Allah? Dia mulai sedikit memberikan alasan-alasan, argumen-argumen real, ya, yang mengatakan Allah kita itu Allah yang solider, Allah yang peduli, Allah yang mengerti bagaimana dan perasaan bangsa Israel, bangsa Tuhan. Allah kita itu Allah yang menyertai perjuangan suku pilihan. Dan itu dia uraikan tadi. Pertama, dia membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Siapa yang mampu seperti itu? Dia memakai Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir melewati Laut Merah, Laut Merah, yang mustahil, yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Dia memakai Musa untuk membelah Laut Merah sehingga bangsa Israel selamat dari pengejaran tentara Mesir. Selama di padang gurun, mereka menyeberangi, mereka menjalani selama 40 tahun. Karena memang pada saat itu belum ada GPS. Kalau mungkin sekarang ini tidak perlu takut sesat, karena aktifkan GPS, maka semua akan dia tunjukkan kepada, tentukan titik berangkat dan tentukan titik tujuan. Dia akan tunjukkan putar di sebelah kiri, 200 meter lagi ke depan ke kanan. Dia tuntut kita, cewek lagi, cewek yang menuntut kita. Kita pernah suara kosong, putar di sebelah kiri, 2 kilometer lagi ke depan. Dia dua suara yang bagus. Tapi waktu itu tidak ada, sehingga mereka berputar-putar saja tanpa jelas arah kemana. Tetapi Allah menggunakan kesempatan itu bagi bangsa Israel menjalani padang gurun, kesempatan untuk memulihkan hidupnya, kesempatan untuk bertobat, ya, menyadari bahwa hanya Allah yang menuntun mereka sampai ke tanah terjanji. Di siang hari Tuhan memberikan awan di atas mereka supaya mereka tidak mati kepanasan. Malam hari Tuhan memberikan tiang api di depan mereka supaya mereka tidak tersesat. Dan inilah tanda-tanda bagaimana Allah yang esa
Allah yang akbar itu, Allah yang besar itu, Allah yang jauh itu, Dia menyertai mereka dalam tanda-tanda. Sesudah itu, Allah tidak memakai lagi tanda-tanda, tidak memakai awan, tidak memakai tiang api, tetapi Dia turun, Dia menjelma menjadi manusia. Sabda itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dia adalah Yesus Kristus, yang adalah Allah sendiri, telah menjelma menjadi manusia seperti kita. Dia ambil rupa seperti kita. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dan itulah kelebihan Allah orang Kristen, Allah kita, bahwa Dia sungguh-sungguh menyatu dengan kita. Dia merasakan suka duka kehidupan kita. Kelak Yesus sudah naik ke surga, kembali kepada Allah dan lurus sebelah kanan Allah Bapa, tapi Dia juga menjanjikan penghidup, Roh Kudus yang menyertai kita. Dan inilah Allah Tritunggal Maha Kudus. Hanya satu Allah, tetapi Dia tiga pribadi yang menjelma dalam diri manusia dan juga dalam roh. Saudara-saudara kasih, sekali lagi hari ini kita merayakan Tritunggal Maha Kudus. Kita coba dulu mengambil sedikit perbandingan bagaimana menjelaskan hal Tritunggal ini. Kita lihat dulu matahari sebelah kiri, Bapak dia berkata seperti matahari, dan matahari itu ya matahari. Tetapi kira-kira matahari ini apa sih yang kita rasakan saat ini? Yang Dia berikan kepada kita. Pertama, Dia memberikan terang kepada kita. Apakah itu bukan matahari terang ini? Ya. Terang ini terang kepada kita. Haga lu, lepas tawar haga lu terang. Dia sudah mengatakan, aku adalah terang dunia. Matahari ini, apalagi yang diberikan kepada kita? Panas. Ya, ada bentang. Makanya kalau orang yang sakit gula atau apa, dia pakai lagi baju jaket apa itu, sauna, ya, semua lari. Gimana lari itu matahari supaya panas dia? Kan? Apakah itu bukan matahari? Ya, dia matahari juga. Dia memberikan terang, Dia memberikan panas kepada kita. Kalau tidak ada terang, tak ada guna moda. Lo tidak bawa moda, kan? Lo tidak moda. Tak mesti tidak ada tadi. Belum kumi-kumi. Kan? Kalau tidak ada panas, pasti tidak ada kehidupan. Kan? Tidak ada kehidupan. Ini. Jadi saudara kasih Tuhan, apakah itu bukan matahari? Ya matahari. Dia memberikan kepada kita panas, Dia memberikan kepada kita terang. Jadi Dia matahari. Terus kasih Tuhan, memang sekali lagi hanya sedikit gambaran yang dapat kita memberikan gambaran umum tentang Allah Tritunggal. Tetapi Dia adalah Allah. Allah yang satu, dan Dia datang kepada kita, Dia hadir kepada kita dalam bentuk Allah Putra dan Allah Roh Kudus.
Karena itu saudara kesimpulan, kita menggambarkan bahwa Allah Bapa itu orang tua yang sudah berumur, berjenggot, kulitnya sudah keriput. Begitulah gambaran kita tentang Allah. Allah Putra itu pemuda. Banyak kita lihat di media sosial itu Yesus yang ganteng, orang yang hobi naik kereta, naik sepeda motor trail. Dia tahu Yesus juga ada di atas sepeda motor itu atau balap, macam karena pemuda manusia seperti kita. Tetapi roh dikabarkan kepada kita seperti lilin api, seperti matahari, merpati dan sebagainya. Nah, saudara si Tuhan, roh, ruah dari kata nafs, roh, ruah, apa itu? Hidup, nafs, nafas. Jadi roh itu memberikan kita kehidupan. Dan itulah yang disampaikan tadi di dalam bacaan kedua, bahwa orang yang memiliki roh itu adalah disebut anak-anak. Manusia yang memiliki kehidupan adalah anak-anak Allah. Dan inilah tugas kita yang diberikan Yesus tadi pada bacaan Injil. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh. Supaya apa? Supaya mereka memiliki hidup. Hidup itu bukan hanya hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini 70 atau 80 jika ada. Dan di atas itu perlu penderitaan. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah mereka memiliki hidup yang saudara-saudara yang dikasihi. Bagaimana kita menerapkan Allah Tritunggal ini di dalam kehidupan harian kita? Pertama, hendaknya selalu ada semangat kesatuan di antara kita. Mulai dari keluarga, harus ada kesatuan, keutuhan hidup keluarga kita. Bapak, ibu, dan anak-anak harus utuh, harus satu. Tidak boleh ada kekacauan di dalam hidup. Ini semangat Allah Tritunggal yang harus kita bangun di dalam komunitas, di dalam keluarga. Kedua, harus ada kerjasama yang baik antara satu dengan yang lain. Tidak boleh terjadi di komunitas kita, di paroki kita, di KBG kita, ilau menuju masia lima. Anak ilau masia di ila ina. Ina de yo apa dulu itu de. Ilau itu. Yo ono a ya over. Lalu jalan ila di rumah. Tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Lihat apa yang disampaikan Bapa, kata Yesus, dan itulah yang disampaikan. Harus ada kerjasama yang antara satu. Itulah semangat Allah Tritunggal yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai gereja, sebagai keluarga. Apa lagi yang harus kita buat? Kita harus saling menyemangati, memberikan kehidupan kepada sesama kita. Jangan tidak mati. Kita membunuh karakter, tetapi kita harus memberikan semangat hidup kepada teman, kepada sahabat kita. Itu kewajiban kita. Kecuali memang kalau dia tidak mau terima. Tetapi kewajiban seorang Kristen harus memberikan semangat kepada sesamanya
seperti Niko jenuh yang hari-hari ini. Nah, ini yang mengunjungi saya kepada di sini. Kemudian Anda tidak bermuat. Dan seperti Tuhan, mari kita menggalakkan semangat Allah terlibat ini di dalam kehidupan. Ketiga ialah masing-masing kita harus tahu kewajiban kita, tanggung jawab kita. Ibarat orang yang naik kapal, begitu kita tahu kamu, nah fefu dari amuri, lalu setelah ke mesin, teki kodal kita terus dalam masing masing-masing harus tahu tanggung jawabnya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, masing-masing punya tanggung jawab. Kita pun mengalah seperti ini. Karena di kitab suci dikatakan seorang ayah itu dia adalah pemimpin rumah tangga. Dia adalah wakil Kristus, harus emban itu sungguh-sungguh sebagai imam, raja, dan nabi. Demikian juga ibu harus tahu tanggung jawabnya. Dia adalah perempuan, penopang, pendukung, penyemangat suami. Dan anak harus tahu juga kewajibannya. Sebenarnya, benar harus tahu. Inilah semangat yang harus kita bangun hari ini. Semangat Allah Tritunggal Maha Kudus, masing-masing kita tahu tanggung jawab. Tapi terakumulasi semuanya itu, apa yang dikatakan tadi, aku bersama kamu. Saudara-saudara kasih Tuhan, semoga semangat Allah Tritunggal yang kita rayakan pada hari ini jangan terlalu jauh kita pikirkan, tetapi mari kita galakkan itu di dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam komunitas kita, dalam gereja kita, dan di tengah-tengah masyarakat.